kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, di mana Yesus, kebangkitan Yesus merupakan bukti dari kekalahan maut, bukti dari kekalahan iblis. Dan kami mengucapkan syukur kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan. Dan biarlah semuanya ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami memohon kepada-Mu, kuduskan kami, sucikan kami semua, dan urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan dan mengerti firman-Mu ini. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau berserah diri kepada-Mu seluruhnya kami yang ada di dalam gereja ini dan jemaat-jemaat di rumah masing-masing, bahkan semua pemirsa pada saat ini yang menonton dan yang mengikuti ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini. Mereka mengerti dan mereka menerima kebenaran firman ini. Ya Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa dalam Yesus. Malaikat-Mu berpasukan memadati kami dan tembok berapi Allah dan surga melindungi kami. Tuhan telah menentukan batas, mereka tidak melewatinya dan mereka tidak kembali menyelubungi bumi. Di dalam nama Yesus Kristus. Mazmur 104 ayat 9 berbenah. Dan batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewati. Dan Allah kami adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 berbenah. Oleh karena itu semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penguru-penguru di dunia yang gelap dan roh jahat di udara, panah-panah api sejahat, santet dan mantra-mantra sihir, dunia orang mati, dunia kecelakaan, dunia maut, pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, pencuri, penipu, pembohong, penyesat, bahkan iblis, setan, roh jahat yang membawa virus corona, kami ikat semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus, dan kami bakar dengan api Allah yang mengusir di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi alam. Dan kami taklukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Dan kami butakan mata mereka dengan pedang roh yaitu firman Allah. Kami putus sangkalkan semua komunikasi roh-roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudus dan kuasa beracara untuk kami lebih mengerti firman-Mu dan melakukannya, dan kami semakin percaya dan beriman kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita melakukan ibadah baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang berada di rumah atau dimanapun saudara mengikuti ibadah ini dan khotbah ini adalah satu keberuntungan kepada kita, di mana kita dapat memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita ambil dari Markus 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8.
Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka, sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Baru saja 3 hari yang lalu kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Dan ini semua penggenapan firman Allah yang dinubuatkan oleh Allah itu sendiri, yang berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, dan antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan merebutkan kepalamu, dan keturunanmu akan merebutkan tumitmu." Karena Yesus itu adalah keselamatan, maka iblis berusaha menggagalkan keselamatan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dengan apa yang dilakukan oleh Hawa dan Adam ketika mereka jatuh di dalam dosa. Dan apa yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus? Berbagai cara iblis untuk menggagalkan keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi iblis tidak berhasil. Di mana kebangkitan Yesus merupakan bukti dari kuasa maut, membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Allah itu, bahwa keturunan perempuan itu menemukan kepala singa. Iblis tidak bisa menahan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kuasa maut itu, tetapi Allah membangkitkannya dari antara orang mati pada hari itu. Oleh karena itu layak kita meresponi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia adalah kebangkitan.
Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Apakah engkau percaya? Lalu Marta mengatakan, ya Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Mesias. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang kita baca, kita dengar barusan saja, bahwa jelaslah bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu telah diberitahukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang Yahudi, kepada tua-tua, kepada ahli-ahli Taurat, dan kepada imam-imam. Di mana ketika Yesus berada di Kaisarea Filipi, lalu Yesus berkata, aku pergi ke Yerusalem dan aku akan mengalami penderitaan dari tua-tua, dari imam-imam, dan dari ahli-ahli Taurat. Dan aku akan dibunuh, dan 3 hari kemudian aku bangkit dari antara orang mati. Tetapi Petrus menarik tangan Tuhan Yesus Kristus kesal. Lalu Petrus berkata, Tuhan, Allah akan menjawabkan itu kepadamu. Tidak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, karena apa yang engkau pikirkan bukan dari Allah, tapi engkau memikirkan dari pikiran manusia. Engkau adalah batu sandungan daripada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Maria Magdalena dan Salome, mereka tahu bahwa Yesus Kristus yang telah mati itu akan bangkit. Oleh karena itulah 3 hari kemudian, pagi-pagi benar, waktu fajar menyingsing, mereka mempersiapkan rempah-rempah, membawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dikatakan untuk meminyaki Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Mengapa mereka datang ke kuburan? Pertama, mereka yakin dan percaya Yesus bangkit. Yang kedua, mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Yesus di pagi buta. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita juga orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati? Juga kita telah memberi persembahan kepada Tuhan tadi pagi dengan memuji, menyembah Tuhan dan berdoa kepada-Nya. Dan ketika mereka berencana untuk datang ke kuburan membawa rempah-rempah persembahan mereka, mereka berpikir bahwa di kuburan itu ada batu yang begitu besar. Bagaimanakah kita bisa menggulingkannya? Tidak bisa. Tetapi mereka percaya bahwa akan terjadi mujizat. Mereka berangkat, dan sampailah mereka di kuburan itu. Dari jauh mereka sudah melihat bahwa batu besar
di pintu kuburan itu telah terbunuh, yaitu Allah kita membuat mukjizat yang luar biasa, di mana batu penghalang itu telah terbunuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan ketika mereka melihat batu telah terguling, maka disitulah mereka masuk di dalam kuburan itu. Tetapi di kuburan itu duduk. Dikatakan itu penuh. Dan dikatakan di ayat-ayat lainnya itu malaikat Tuhan sedang duduk di atas batu itu. Dan malaikat itu bertanya kepada mereka, "Bu, yang engkau cari itu adalah Yesus yang disalibkan dan yang telah mati itu. Dia tidak berada di sini, dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia telah mendahului engkau di Galilea, dan di sanalah engkau bertemu dengan dia." Kejadian inilah yang membuat mereka semakin yakin dan percaya bahwa Yesus telah bangkit, dan mengingatkan mereka tentang Galilea. Berbicara tentang Galilea, yaitu berbicara tentang tempat Yesus pertama-tama sekali memanggil murid-muridnya ketika mereka sedang menjala ikan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka pada waktu itu, kepada murid-muridnya, "Ikut aku untuk menjala manusia." Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata, dia mendahului berangkat ke sana, dia menunggu di tempat di mana dia memanggil murid-muridnya pertama sekali. Dan yang kedua, mengapa harus di Galilea? Yaitu karena Yesus besar di sana setelah Yusuf, Maria, dan Yesus lari ke Mesir ketika Raja Herodes mau membunuh Yesus. Inilah yang dikatakan tadi, bahwa iblis itu tidak senang Yesus lahir. Yang itu iblis mau menemukan kaki Yesus. Iblis berusaha terus-menerus, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Di mana iblis masuk di dalam pikiran Petrus untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga iblis pada waktu Yesus lahir, dia masuk di dalam hidup Herodes untuk membunuh Yesus. Dan di dalam mimpi, Yesus angkat anak itu dan perempuan ibunya bawa ke Mesir karena Herodes mau membunuh. Setelah Herodes mati, maka Roh Kudus dalam mimpi Yusuf menerima perintah. Herodes telah mati dan kembali ke Betlehem. Tapi dia tidak begitu. Roh Kudus mengingatkan lagi, bawa dia ke Galilea. Makanya dia ke Galilea, itu di Nazaret,
menyelamatkan Yesus karena anak dari Raja Herodes yang menggantikan sebagai raja. Maka mereka pergi ke Galilea. Mengapa harus ke Galilea? Yesus menunggu setelah dia bangkit dari antara orang mati. Karena di Galilea, di Hebron, banyak kayu-kayu, hutan di sana, dan di situ sejuk, di situ dingin. Itu daerah yang sangat subur. Dan selanjutnya mengapa harus di Galilea bertemu? Karena di sana adalah tempat yang aman. Maka mereka berjanji untuk bertemu di sana. Dikatakan dalam Alkitab Yosua 20 ayat 7. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali di Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba ialah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di dalam Yosua 21 ayat yang ke-32, dan dari suku Naftali Kades, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hanok, Dor, dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan, dengan tanah-tanah penggembalaan 3 kota. Jadi itu adalah tempat perlindungan, tempat yang aman. Makanya Yesus bertemu di Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada kebangkitan, di mana kebangkitan ini menandakan bahwa atau membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang, sesuai dengan firman-Nya yang berkata, Dialah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau engkau percaya, kalau engkau mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Dia memberikan nyawanya, dan dia kembali membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itulah mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan itu menjadi kemanjuran kematiannya yang menembus. Jadi saudara yang diberkati, dikatakan di dalam Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jelas dikatakan kepada kita bahwa
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus oleh baptisan di dalam kematian. Makanya orang Kristen itu wajib dibaptis lagi, seperti yang Yesus lakukan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Yesus pergi ke Sungai Yordan untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis untuk dia dibaptis. Dan ketika Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis berkata, sesungguhnya engkau yang membaptis aku, tapi engkau yang datang kepadaku. Tetapi Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarkan hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti. Jadi Yesus berkata, lakukan untuk menggenapi apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu Yesus menjawab, biar hal itu terjadi. Jadi baptisan selalu itu, kita yang percaya kepada Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, kita harus melakukan baptis selalu itu. Dan ketika Yesus mengatakan biarkan itu terjadi, maka Yesus melakukannya. Di ayat yang ke-15 itu Yesus masuk di dalam air, dibaptis di Sungai Yordan, ditegakkan di Sungai Yordan, dibenarkan di Sungai Yordan, dicelupkan di Sungai Yordan. Yesus melakukan itu. Oleh karena itu, dimanapun saudara berada, orang Kristen yang mengaku bahwa Yesus Tuhan dan telah menikmati kebangkitan Tuhan Yesus pada hati, jangan engkau keraskan hatimu dengan berkata, aku telah dibaptis waktu kecil. Tidak ada baptisan anak kecil. Tidak ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak. Hanya satu baptisan, baptisan Yesus Kristus ditegakkan. Dan setelah Yesus keluar dari dalam air, di ayat yang ke-16, kitab Matius 3 ayat ke-16. Ketika Yesus keluar dari dalam air, maka langit terbuka. Roh Allah turun atas Yesus berupa burung merpati. Dan ayat yang ke-17 itu dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jadi orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati dan telah naik ke surga. Harus engkau dibaptis lagi. Karena kita adalah pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Maka kita harus ikuti apa yang dia katakan. Kita tidak sekedar untuk merayakannya, tapi do it. Lakukan. Jadi ketika kita melakukan itu semua, maka kita benar-benar adalah pengikut Kristus Yesus. Lalu dikatakan di situ tadi, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan. Jadi kalau orang Kristen
memberi diri dibaptis dengan baptis selam, maka Tuhan akan membangkitkannya juga untuk dibawa ke surga. Bagaimana bisa bangkit seperti Kristus bangkit kalau tidak mau mati bersama Kristus di dalam baptisan oleh kematian? Ini firman, bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus Yesus ketika kita mau mati bersama dengan Kristus Yesus oleh baptisan dalam kematiannya. Sehingga dikatakan demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang ketiga, kebangkitan itu membuktikan kebenaran Alkitab. Di dalam kitab Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu tidak membiarkan Yesus Kristus di dalam dunia orang mati. Dan Allah tidak membiarkan orang-orang kudus melihat kebinasaan. Tapi Dia memperlihatkan hidup. Karena dikatakan, aku adalah hidup dan kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup bagus. Artinya bahwa orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan tidak membiarkan kita dalam dunia orang mati, tidak membiarkan kita mati karena virus corona. Tapi Tuhan memanggil kita pada saat dalam penyembahan. Kita hidup bersama Kristus, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, ikut memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. 1000 tahun itu sama dengan 365 juta tahun manusia. Itu waktu yang sangat panjang. Apakah saudara tidak mau hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya? Berbicara tentang baptisan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, boro-boro dia dibaptis, percaya aja kepada Yesus tidak, maka dia akan dihukum. Ingat ayat firman itu, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya orang yang percaya dan dibaptis dengan baptis selam seperti Yesus lakukan di Sungai Yordan, maka dia diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau tidak percaya, berarti dia tidak mau dibaptis. Dikatakan oleh Yesus sendiri yang mengatakan akan dihukum. Kira-kira kalau dihukum itu, di mana tempatnya? Kalau diselamatkan itu kira-kira di mana tempatnya? Diselamatkan itu dibawa ke surga. Dihukum, dilemparkan ke dalam api belerang yang menyala-nyala di neraka. Maka
makanya dikatakan kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ada dua. Kehidupan yang kekal di surga ketika kau melakukan perintah Tuhan. Kehidupan yang kekal di neraka ketika kau melanggar perintah Tuhan. Mari kita melakukan perintah Tuhan supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kebangkitan itu memastikan penghakiman orang fasik di masa depan. Jadi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memastikan bahwa penghakiman akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu di dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Dia telah meletakkan suatu hal pada waktu mana Dia dengan adil dan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan. Sesudah Dia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dari kedua ayat firman ini jelaslah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah supaya kau tidak dilemparkan di dalam api yang menyala-nyala. Ada yang telah dibangkitkan dan akan menghukum, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita harus bertobat dimanapun saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming ini. Bertobat. Kalau belum memberi diri dibaptis, cepat bertobat. Beri diri dibaptis, maka engkau akan dibawa ke surga. Kembali kepada Markus 16 ayat 16. Sekarang 17. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Mereka merasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, bahkan meminum racun, maupun mereka tidak salah. Mereka melumpahkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Orang yang dibaptis dengan baptis roh dikatakan adalah orang percaya. Dan tanda-tanda orang percaya itu diberikan kuasa kepada mereka, yaitu Yesus memberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Orang yang dibaptis dengan baptis selam diberikan kuasa. Engkau imani mengusir setan-setan. Jadi setan-setan tidak akan menakut-nakuti saudara. Orang yang kerasukan setan, orang gila, ketika engkau mendoakan dan mengusir setan dari dia, maka setan itu pergi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan di gereja ini, Tuhan pakai gereja ini untuk melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, yang tidak disembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan, terjadi di gereja ini. Yang tuli dapat mendengar semua terjadi. Karena itu semua firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Roh Kudus menuntun mereka untuk bisa berbicara bahasa roh, bahasa roh. Bahasa roh itu ada. Harus
saudara percaya bahwa bahasa roh yang mengatakan itu Yesus, dan kita menikmati bahasa roh itu, dan kita menikmati bagaimana roh menuntun kita untuk melakukan pelayanan. Kita tidak mengandalkan kekuatan itu, tapi kita andalkan Roh Kudus yang menuntun kita. Mengusir setan-setan, bahkan memegang ular, meminum racun maupun mereka tidak celaka. Memegang ular artinya ular itu adalah roh jahat. Engkau pegang dia, engkau kendalikan dia, engkau cekik dia, mati, hancur, kuasa. Makanya saudara, jangan takut kepada setan, kepada ular. Kadang-kadang setan itu menuduh. Pernah saya melayani seorang wanita. Waktu saya masuk di kamar wanita itu, dia telah sedang setan. Lalu dia katakan, "Hoi, anak setan." Setan itu menuduh kita anak setan. Lalu apa yang harus saya lakukan pada waktu itu? Saya katakan, "Hai setan, aku berasal dari Allah, aku adalah anak Allah, aku mengalahkan nabi-nabi palsu, dan roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dalam nama Yesus." Pergi dia seketika itu, dan wanita itu langsung manifest, jatuh dan dia meninggal. Kepada kita telah diberikan kuasa. Karena apa? Karena kita memberi diri dibaptis dengan baptisan, dan kita mau mengikuti perintah Allah dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus telah dibangkitkan untuk memberikan kepada kita kuasa, dan meminum racun maupun mereka tidak celaka, dikatakan di Markus 16 ayat 17 dan 18, dan tidak membahayakan mereka. Bukan berarti saudara minum racun lalu tidak membahayakan saudara, pasti mati saudara kalau itu. Artinya bahwa seseorang meracuni saudara, tetapi engkau tidak tahu bahwa ada racun di dalam makanan itu. Tetapi karena engkau mempercayakan kepada Yesus bahwa Yesus memberkati makanan ini dan menguduskan makanan ini dengan kuasa darah Yesus, maka poison, yaitu racun itu, tidak akan mematikan saudara. Lalu mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Sudah banyak yang sembuh, yang sakit kanker sembuh, kanker payudara, kanker paru-paru, kanker rahim, kanker leher, semua sembuh. Mengapa? Karena Yesus memberikan kuasa kepada kita yang mau memberi diri dibaptis dengan baptis selamat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu dikatakan yang kelima, kebangkitan Kristus mendasari karunia Roh Kudus dan pemberian hidup yang kekal, yaitu Yohanes 20 ayat 11, Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi setelah Tuhan kita Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati, maka dia bertemu dengan murid-muridnya, dan sebelum dia naik ke surga, dikatakan damai sejahtera bagi
kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati untuk mempersiapkan kita untuk melakukan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang Kristen, yaitu dikatakan damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus dan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Ada tugas, ada misi yang dibawa oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana menyelamatkan orang-orang yang sakit, bagaimana menyembuhkan, bagaimana menangkis setan. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, dan Yesus telah memberikan kuasa itu kepada kita. Maka yang dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Yesus mengutus kita bukan hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Ada yang dilupakan di amanat agung itu oleh orang-orang Kristen yang memberitakan firman Tuhan. Hanya disebutkan 28 ayat 19 sampai 20. Padahal ada satu yang lebih dahsyat lagi, didahului dengan kata Yesus. Lalu murid-murid Yesus mendekatinya, dan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan bangsa menjadi muridku, baptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu apa yang kuajarkan kepadamu, dan ketahui aku senantiasa menyertai kamu hingga pada akhir zaman. Ayat yang 18 itu, kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus, dan kuasa itu telah diberikan kepada kita. Karena Yesus telah naik ke surga sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14, yang mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya kepadamu, supaya nama Bapa dimuliakan dalam namaku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Jadi kita percaya kepada Yesus. Yesus memberi kuasa kepada kita. Karena Yesus telah naik ke surga. Dia katakan tadi, barang siapa yang percaya kepadaku, ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi tugas dan tanggung jawab itu untuk menyelamatkan orang-orang yang itu Yesus memberikan kepada kita. Dan ayat yang ke Yohanes 20 ayat 22, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus bangkit dari antara orang mati untuk engkau menerima Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Sehingga karunia-karunia Roh itu diterima oleh orang-orang yang memberi baptis dengan baptis selamat. Kuasa dia akan diberi, dan dikatakan akan menerima karunia-karunia Roh. Karunia Roh
karunia roh bernubuat, dan karunia roh menafsir, karunia roh berbahasa roh, dan karunia roh membedakan roh, dan karunia roh menafsirkan bahasa roh, yaitu 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu, yang itu supaya kepada kita diberikan karunia-karunia roh. Yang selanjutnya, mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati? Kebangkitan itu memastikan warisan orang percaya kelak di sorga. Sesuai dengan firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 7. Setelah Yesus sampai di sana di sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, maka Dia kembali menjemput kita. Di mana Yesus berada, kita berada. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu untuk kita warisi kerajaan surga. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh bukan hanya merayakan kebangkitan Yesus saja, tetapi kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang paling penting. Dan dijamin bahwa Yesus akan menyediakan tempat bagi kita di surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa melakukan firman Tuhan lama-lama mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Hanya hidup di dalam Tuhanlah kita akan diselamatkan. Tuhan kita selalu menyertai kita. Di dalam 40 hari ke depan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orangnya. Nanti tanggal 28 Mei kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Yesus naik ke surga? Salah satunya tadi untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Kita akan merayakannya. Oleh karena itu, Kepala Pembina ini Bapak Dr. Insinyur Niko Nugroho, kita melanjutkan puasa ini. Kalau kita sudah lalui beberapa hari yang lalu, lebih 1 bulan, maka dilanjutkan 49 hari lagi untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita berdoa, dan kita mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Yesus akan mengenal dari surga cerita kita, permohonan kita, supaya dunia, bangsa-bangsa di dunia ini 209 negara ini yang telah dilanda oleh COVID-19, supaya dihentikan oleh Tuhan kita Yesus. Itulah doa-doa kita, supaya Tuhan Yesus menghentikannya. Harus kita percaya, siapapun saudara, Tuhan telah memberi kuasa. Dia mendengarkan doa kita dari surga untuk mengampuni dosa kita dan untuk memulihkan keadaan negeri kita, keadaan bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Dan dikatakannya, dia memperhatikan dari sorga. Dia mendengarkan dari sorga permohonan. Amin. Kita melakukan kerjaan kudus. Mari kita berdoa bagi pemirsa, bagi jemaat yang ada di rumah dimanapun, di Indonesia bahkan di luar negeri. Persiapkan roti dan anggur perjamuan, dan kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pimpinan Roh Kudus kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya Tuhan Yesus, kami mau melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Kami memohon kepada-Mu kuduskan kami, sucikan kami. Dan perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami, dan kami dikudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih aku Sungguh tak terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih aku sungguh tak terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, renungkanlah penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, menanggung dosa kita. Dia dicambuk 39 kali, dia dianiaya, dia dimahkotai dengan mahkota dunia, dipaku di atas kayu salib,
dan lambungnya itu. Dia sangat menderita dari lemah. Tetapi kuasa maut itu tidak berkuasa atasnya. Dia bangkit dari antara orang. Angkatlah roti di tangan kanan saudara. Setiap saudara makan dan meminum perjamuan ini, saudara wajib memberitakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus sampai Dia datang. Artinya bahwa saudara wajib memberitakan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dariku, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roh, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Makanlah dan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan dan bermasmur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami bersyukur, sungguh baik Engkau Tuhan. Tuhan berkorban buat kami untuk yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Engkau lepaskan mereka, dan nama kami tercatat di dalam buku kehidupan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kepada-Mu pada saat ini Tuhan, bangsa negara Republik Indonesia, bahkan 209 negara
yang telah tersebar COVID-19, yaitu virus corona. Ya Tuhan, Engkaulah yang membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari COVID-19 itu. Seperti Allah membebaskan, seperti Allah menghadir belalang yang melanda Mesir, di mana Allah mendatangkan angin dari 8 penjuru angin, dan Engkau menyapu bersih dan menempatkan mereka ke dalam laut bergerak. Demikianlah Engkau Tuhan menghadir belalang, menghadir virus corona ini di dalam laut, di dalam tubuh laut, sehingga mereka tidak muncul lagi. Demikian kuasa kegelapan yang membawa virus corona ini kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami musik, kami hancurkan, kami bakar dengan api Allah yang manusia dalam nama Yesus Kristus. Bahkan malaikatmu sendiri Tuhan yang menyapu bersih, dan malaikatmu merantai mereka dengan rantai abadi di dalam lembah kegelapan sampai Yesus datang. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami sesuai dengan apa yang Kau firmankan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berkat-berkat kasih damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Sampai bertemu minggu depan.